Lagi-lagi Persija Jakarta seolah-olah tidak ingin timnas Indonesia maju. Thomas Doll tidak akan melepas pemainnya untuk timnas U23 di Piala Asia U23 nanti. Jadi sebenarnya siapa yang salah sih? Persija atau timnas Indonesia? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, kita tahu kan kalau Persija Jakarta, maaf, bukan Persija maksudnya. Kalau timnas Indonesia sebentar lagi akan mengarungi Piala Asia U23. Dan kita tahu juga kalau Piala Asia U23 ini tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Jadi bukan ajang resminya FIFA gitu. Dan sesuai kesepakatan juga dan aturan yang berlaku bahwa klub memang tidak harus atau tidak mempunyai kewajiban harus memberikan pemainnya kepada tim nasional jika turnamen yang diikuti oleh tim nasional itu bukanlah kalender FIFA, tidak masuk ke dalam kalender FIFA, bukan ajang resminya FIFA. Nah, Persija Jakarta kita udah tahu kan, semenjak ditangani oleh Thomas Doll, bahkan di pemanggilan pemain timnas-timnas sebelumnya juga yang tidak masuk ke dalam kalender FIFA, selalu bersih tegang gitu. Bahkan antara federasi kita, PSSI, dengan pihak Persija, mungkin khususnya Thomas Doll itu, selalu bersih tegang ketika timnas Indonesia membutuhkan tenaga para pemain Persija. Karena Thomas Doll terkenal bahwa tidak semata-mata memberikan pemainnya ke timnas, kecuali itu ajang resmi. Kita tahu kan, kemarin juga Rizky Ridho diberikan izin ketika ajang resmi Piala Asia, kan itu fair aja. Persija juga nggak menolak, nggak apa gitu. Persija juga saya yakin bukan tanpa alasan kenapa tidak memberikan pemainnya. Karena yang pertama, Persija mungkin sedang berusaha untuk tetap memegang asa gelar juara BRI Liga 1. Karena kita tahu tim-tim 10 ke atas khususnya di antara 5 sampai 10 itu poin-poinnya nggak terlalu jauh sama tim di peringkat 4 teratas. Jadi Persija masih memiliki asa dan kemungkinan untuk bisa seenggaknya finish di 4 terbesar sehingga masuk ke Champions Series. Dan pemain Persija juga kita tahu, kalau pemain Persija di era Coach Thomas Doll adalah pemain yang diisi oleh mayoritas pemain U23 di bawah umur U23 dan bagus-bagus. Itu pemain inti Persija loh, dan banyak dipanggil oleh timnas Indonesia. Kita harus akui itu dah. Jadi Thomas Doll juga mungkin tenaga mereka itu dibutuhkan. Ada Rio Fahmi, kan ada Rizky Ridho gitu kan. Mereka adalah pemain-pemain yang pemain tumpuan Persija dan pemain dari tumpuan timnas Indonesia U23 juga. Nah, yang jadi masalahnya, ini tuh sebenarnya masalah klasik, teman-teman. Klasik banget. Jika kita merujuk kepada aturan, jelas bagi saya Persija tidak salah. Tidak salah. Kenapa? Karena memang di kesepakatannya, jika seandainya timnas Indonesia tidak mengikuti turnamen yang tidak masuk ke dalam kalender FIFA, maka klub juga mempunyai hak untuk menolak panggilan timnas untuk pemainnya diberikan ke timnas Indonesia gitu kan. Dan Persija melakukan itu. Cuman mungkin yang menjadi banyak perbincangan seolah-olah karena ini buat timnas Indonesia loh, bro. Ini buat negara, ini buat bangsa, bukan hanya sekedar menang atau kalah. Bukan, tapi ini adalah harga diri bangsa Indonesia. Mungkin lihatnya ke situ. Sebagian orang melihatnya ke situ. Jadi ngerasa kalau Thomas Doll ini tidak memiliki kepedulian terhadap sepak bola timnas Indonesia. Karena saya yakin keputusan diberikannya pemain dari klub ke timnas itu ada di tangan pelatih. Saya yakin, saya sangat meyakini itu. Nah, Thomas Doll memang udah sangat sering, bahkan sering bersih tegang juga kan, gitu. Udah tahu lah gitu di turnamen-turnamen sebelumnya dia itu susah banget buat ngasih pemain Persija Jakarta untuk dilepas ke timnas Indonesia, khususnya kepada turnamen yang tidak masuk ke dalam kategori atau kalender FIFA maksud saya. Nah, yang jadi masalahnya kita mempunyai target yang besar, target yang tinggi di U23. Saya yakin kemungkinan besar kita sukses di Piala Asia U23 itu sangat minim jika tidak diisi oleh putra terbaik bangsa di sepak bola ini. Udah mungkin para pemain yang abroad bermain di luar negeri juga akan kesulitan untuk bergabung, mungkin juga ya.
Ditambah putra-putri terbaik, putra-putri lagi, putra terbaik yang bermain di klub di liga lokal kita juga sulit. Ini jelas akan menjadi sebuah kerugian bagi timnas Indonesia. Tapi sekali lagi, bagi saya, ini hal yang sah yang dilakukan oleh Persija. Bukan ilegal, bukan juga menyalahi aturan. Karena memang sudah jelas, tim tidak mempunyai hak untuk melarang pemainnya membela timnas Indonesia jika dipanggil oleh timnas, jika seandainya timnas itu sedang mengikuti turnamen yang tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Kalau untuk pemain, menurut saya pemain mana yang tidak ingin membela timnas Indonesia, apalagi sekelas Piala Asia. Jadi ini tinggal apa ya, menyamakan persepsi dan mungkin harus bernegosiasi lah antara pihak federasi, pihak timnas dengan klub-klub di Liga 1. Karena jelas ini akan menjadikan kerugian. Walaupun saya sangat berharap pemain yang semua dipanggil itu bisa bergabung dengan timnas. Bermain dimanapun, di Liga 1 ataupun bermain di luar. Karena targetnya susah, lawan-lawannya susah, kita ada di grup yang susah juga, ada Australia, ada Jordan, ada tuan rumah Qatar yang menjadi juara juga kemarin kan, timnas seniornya. Jelas ini akan sangat merepotkan timnas Indonesia, tapi mudah-mudahan lah ada jalan keluar, kita lihat aja nanti. Kedepannya akan seperti apa dramanya. Assalamualaikum.